tanda meregang nyawa, mahasiswa mati disiksa. Semua itu ada pasalnya, juga ada undang-undangnya. Mari kita jaga bersama sila dari Pancasila. Stop kekerasan, stop kekerasan, stop kekerasan, stop kekerasan, stop! Selama 10 tahun pemerintahan Presiden SBY, persoalan pelanggaran hak asasi manusia masih menjadi isu yang menonjol. Mulai dari pelanggaran hak anak, hak perempuan, dan tidak tuntasnya kasus Munir. Maka hari ini yang menjadi pertanyaan, mengapa di negeri ini pelanggaran hak asasi manusia masih terus terjadi? Untuk mencari jawabnya, mari kita undang tamu kita yang pertama, Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait. Terima kasih, Bung Andi. Silakan duduk. 10 tahun pemerintahan Presiden SBY. Dalam catatan Komnas Perlindungan Anak, masalah pelanggaran hak anak apa yang paling menonjol? Kasus-kasus kejahatan seksual yang saat ini sudah masuk dalam taraf darurat. Lalu kekerasan fisik, penculikan anak, lalu kemudian juga penelantaran anak yang tidak pernah mendapatkan porsi untuk diselesaikan secara tuntas. Kalau bicara mengenai hak anak-anak, boleh Anda jelaskan apa sebenarnya hak anak-anak yang harusnya dilindungi atau diperhatikan? Ada 10 hak anak misalnya. Bagaimana kita harus mengimplementasikan itu? Ada lagunya itu. 10 hak anak yang harus didapat, bermain, pendidikan, dan perlindungan, nama kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi, kesamaan, peran dalam pembangunan. Itulah hak anak yang harus dipenuhi, mulai dari rumah, dari lingkungan sosial, lalu kemudian diimplementasikan oleh pemerintah dan negara, karena pertanggungjawaban terhadap penegakan hak-hak anak itu adalah juga bagian dari tanggung jawab pemerintah. Menarik. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita simak tayangan berikut ini. Terima kasih. Anak adalah anugerah. Anak adalah amanah. Di dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Sebagai manusia generasi penerus, anak merupakan tunas berpotensi. Generasi muda penerus bangsa di masa yang akan datang. Untuk itu setiap anak memiliki hak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun hingga kini, fakta menunjukkan bahwa masih banyak kasus-kasus pelanggaran hak anak yang terjadi di Indonesia. Dari mulai kejahatan seksual, kekerasan fisik, penelantaran anak, eksploitasi ekonomi hingga perdagangan anak. Seperti beberapa kasus yang terjadi dan menggemparkan khalayak.
kasus pelecehan seksual dengan korban murid sekolah yang mengguncang sekolah internasional di Jakarta, kejahatan seksual disertai mutilasi anak yang terjadi di Kabupaten Siak, Riau, dan video kekerasan di salah satu SD Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Fakta ini sangat mengejutkan. Belum lagi fakta menunjukkan banyak anak-anak terlantar yang tidak mendapatkan haknya, penghuni jalanan hingga putus sekolah. Di manakah hak anak Indonesia kalau sudah begini? Siapa yang harus bertanggung jawab dengan permasalahan yang terus bergulir tiada henti? Kasus demi kasus diskriminasi anak terus mencuat ke publik. Kapankah anak-anak Indonesia mendapatkan hak perlindungannya, hak pendidikannya, hak kesamaannya, hak bermainnya, dan hak lainnya? Bung Aris, dari 10 hak anak ya yang sesuai dengan konvensi PBB, kelihatannya di Indonesia yang paling menyedihkan atau yang paling parah itu soal hak untuk mendapatkan perlindungan. Apa Anda setuju itu? Sangat setuju. Data empirik kita menyebutkan di tahun 2013 saja kami sudah mendapatkan laporan itu 3.339 dari berbagai jenis pelanggaran terhadap hak anak, yang mengejutkan 58% adalah kejahatan seksual. Kejahatan seksual? Kejahatan seksual. Dan itu justru pelakunya adalah predator-predatornya, ya istilah saya itu adalah orang-orang yang ada di sekitar anak itu yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk melindungi. Tetapi apa yang terjadi, rumah, lingkungan sosial, bahkan sekolah, itu justru tidak ramah dan tidak aman lagi bagi anak. Tadi Anda sebutkan bahwa pelakunya mayoritas adalah orang-orang yang dikenal oleh korban. Kalau bisa disebutkan predikatnya itu orang-orang seperti apa itu? Bisa bapak kandung sendiri atau ayah kandung, bisa juga abang, ya, baik itu abang kandung dan atau orang tua tiri. Lalu kemudian kerabat keluarga itu sendiri. Bahkan dalam lingkungan sekolah bisa pengelola sekolah, bisa juga guru. Yang seharusnya kan sebenarnya ini garda terdepan untuk melindungi anak. Tetapi justru rumah, sekolah, di mana waktu anak itu lebih banyak selain di rumah di sekolah, itu justru tidak nyaman bagi anak. Menarik. Anak tidak mendapatkan perlindungan yang optimal, baik di rumah maupun di sekolah. Karena kalau kita lihat kejadian di sebuah SD di Bukit Tinggi misalnya ya, bagaimana seorang anak dibully, ditendang, mengalami kekerasan, justru di kelasnya, di saat pelajaran sekolah tentunya ya, atau jam sekolah karena mereka masih di dalam sekolah. Dan itu kemudian orang lebih ribut mengusut siapa pengunggah YouTube itu ketimbang mencari apa persoalan utama yang dihadapi, sehingga di dalam jam pelajaran sekolah, di lingkungan sekolah, ada anak bisa atau mengalami kekerasan seperti itu. Menurut Anda apa yang terjadi sebenarnya di dalam dunia pendidikan kita? Kita lupa sebenarnya apa yang terjadi kasus di Bukit Tinggi itu, bagaimana seorang anak membuli atau melakukan perundungan terhadap temannya sendiri. Ini kita lupa bahwa sebenarnya orang dewasa di sekitar anak itu sendiri, orang-orang terdekat dari anak, bisa orang dewasa itu bapaknya sendiri atau keluarga sendiri, bisa guru, bisa juga orang yang menyatakan mewakili rakyat, ya. Lalu kemudian juga ada juga yang mengatasnamakan sebuah organisasi sebagai bagian dari polisi masyarakat misalnya yang berlatar belakangkan agama dan sebagainya, lupa bahwa itu punya kontribusi untuk mengajarkan kepada anak melakukan tindakan yang sama. Tapi Bung Aris, Anda kan tidak lelah berteriak ya, dan hari ini Anda berteriak kembali. Anda mewakili banyak lembaga-lembaga yang peduli pada hak anak yang selalu berteriak, tapi selalu terulang, bahkan lebih sadis. Apa yang salah di sini? Mereka lupa selalu kalau mereka melakukan pidato-pidato seremonial selalu mengatakan bahwa anak adalah generasi penerus bangsa. Tetapi dalam program-program pemerintah tidak menempatkan anak sebagai generasi penerus bangsa. Tapi justru anak Bung Aris, tadi Anda mengatakan salah satu hak anak yang dilanggar atau tidak mendapat perlindungan maksimal adalah soal kekerasan seksual. Tapi Anda menceritakan bahwa itu dilakukan oleh orang-orang dewasa terhadap anak-anak.
Tapi di Sukabumi ada seorang anak kelas 3 SD, dan saya baca di beberapa tempat juga terjadi, memerkosa anak TK. Apakah ini juga menjadi perhatian Komnas HAM? Oh iya, karena itu adalah yang harus diperjuangkan. Inilah keprihatinan kita, justru sekarang ini pelaku-pelakunya selain orang dewasa, seperti yang saya katakan tadi, ada sekitar 16% pada tahun 2013, adalah pelakunya anak di bawah 14 tahun. Di 2014 ada 26% dari 1.626 pengaduan itu adalah dilakukan oleh anak-anak. Itu artinya apa? Bahwa ini cukup memprihatinkan karena anak sudah melakukan tindakan, katakanlah melakukan tindak kriminal dan sebagainya. Nah, tetapi ini harus direfleksikan. Mengapa anak bisa melakukan itu jangan lupa bahwa kita justru punya kontribusi juga untuk mengajarkan itu. Misalnya tontonan kita, pertelevisian kita misalnya, itu sudah mengabaikan fungsinya sebagai selain memberikan informasi, tetapi juga memberikan edukasi pada masyarakat. Tapi itu ternyata tayangan-tayangan kita juga mempunyai kontribusi juga mengajarkan kepada anak untuk melakukan itu. Tapi ada persoalan yang muncul ketika pelaku kekerasan seksual atau pelaku kriminal adalah anak-anak di bawah umur. Termasuk kalau kita dulu dengar di Kabupaten Siak misalnya, ada 7 anak usia 5-10 tahun yang kemudian dilecehkan secara seksual, dibunuh, dimutilasi, dan pelakunya itu ada yang masih berusia 17 tahun. Ya. Nah, banyak juga kejadian anak-anak di bawah umur, bahkan ada yang 13, 14. Yang jadi problem atau persoalan adalah bagaimana menangani anak-anak di bawah umur yang melakukan kekerasan seksual atau kriminal. Ada yang bilang masukkan penjara, tapi ada yang bilang tidak boleh dimasukkan penjara karena mereka masih anak-anak. Sikap Komnas Perlindungan Anak dalam kasus ini apa? Sikap kita jelas bahwa mengedepankan kepentingan terbaik anak itu. Itu harus dicatat. Artinya sekalipun anak melakukan tindak pidana, maka pendekatan untuk menyelesaikan masalah itu dengan mengedepankan pendekatan apa yang kita sebut namanya pendekatan keadilan restorasi. Artinya memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah itu melalui pendekatan diversi. Artinya dilakukan pendekatan di luar pengadilan. Itu bisa dilakukan dan itu dibenarkan oleh undang-undang. Saya mendengar Komnas Perlindungan Anak menaruh perhatian khusus terhadap pembuangan bayi-bayi. Kenapa harus menjadi perhatian khusus? Apa ada sesuatu yang menonjol di sini? Karena anak itu adalah punya hak hidup. Hak hidup adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak bisa dipisahkan dari dirinya. Tapi dalam hal ini bayi-bayi yang kita dengar banyak bayi dibuang, di got, di selokan, di sampah, kemudian ditemukan dalam kondisi sudah menjadi mayat misalnya. Itu juga menjadi perhatian dari Komnas HAM. Betul, karena kita menempatkan bahwa anak itu punya hak hidup itu. Maka kita memberikan perhatian yang sangat serius terhadap itu. Karena yang hanya boleh mempunyai otoritas mencabut hak hidup itu hanya Tuhan. Hidup. Apakah jumlahnya cukup signifikan? Sangat signifikan. Dari ke hari itu terus meningkat. Ya, dan justru tidak pernah terbongkar siapa sebenarnya orang tuanya. Itu yang kita prihatinkan. Selalu yang dipersalahkan adalah perempuan. Tetapi tidak pernah laki-laki. Nah, ini sebenarnya yang harus kita lakukan perjuangan yang terus-menerus untuk menentang pembuangan bayi itu. Tunggu dulu, begitu Anda bilang kenapa yang dipersoalkan bukan laki-laki? Banyak saya lihat wah, ada ketakutan di antara mereka ini, saya lihat. Berkaitan dengan semakin banyaknya anak-anak yang kita bisa temui di jalan-jalan, anak-anak jalanan, yang usianya kalau kita lihat semakin lama semakin kecil atau semakin muda. Dalam hal ini pertanyaannya, apa peran yang seharusnya dimainkan oleh atau dijalankan oleh pemerintah sehingga anak-anak ini tidak akan berkeliaran di jalan-jalan? Kalau kita kembali kepada semangat konstitusi yang harus dijalankan oleh pemerintah. Pasal 34 dari konstitusi kita mengatakan fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Oleh karena itu, negara tidak boleh alpa untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak dalam konteks misalnya dia terlantar. Apakah dia terlantar di jalan? Apakah dia harus hidup di jalan? Apakah dia harus survive di jalan? Ini harus menjadi tanggung jawab negara. Disinilah sebenarnya yang harus dikritisi bahwa seringkali pemerintah alpa terhadap keberadaan mereka.
pendekatan-pendekatan yang dilakukan seperti pendekatan kriminalitas misalnya, menggaruk anak dari jalanan dan sebagainya, itu adalah merupakan pelanggaran terhadap anak itu sendiri. Karena anak tercerabut dari akarnya, anak tercerabut dari rumah, itu karena pemerintah seringkali alpa untuk memberikan perlindungan dan memberikan hak yang fundamental seperti pendidikan, makanan dan kesehatan. Inilah yang harus kita ingatkan pada pemerintahan yang akan datang, jangan alpa terhadap anak-anak yang berada di jalanan, jangan alpa terhadap anak-anak yang tanda petik yang saat ini jumlah anak balita terlantar sekitar 4,8 juta. Baik, setelah mengevaluasi 10 tahun pemerintahan Presiden SBY, apa pesan penting atau pesan utama yang ingin Anda sampaikan untuk pemerintahan Pak Jokowi? Anak adalah generasi penerus bangsa. Kalau cita-cita pemerintahan yang baru adalah Indonesia hebat seperti yang saya katakan tadi. Indonesia hebat sama dengan Indonesia yang memberikan perhatian, memberikan perlindungan bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, di samping sebagai dambaan keluarga, bahwa anak punya cita-cita yang harus difasilitasi oleh negara. Jadi Indonesia hebat selain sama dengan Indonesia bebas kekerasan, tetapi Indonesia yang akan datang, yang dipimpin oleh Pak Presiden yang baru sekarang ini adalah menempatkan anak sebagai prioritas di dalam mekanisme pembangunan yang berbasis pada anak. Oleh karena itu Indonesia harus layak pada anak. Baik, terima kasih Bung Haris sudah hadir di acara ini. Mudah-mudahan banyak pihak mendengar dan mengubah cara pandang terhadap hak-hak anak ya. Tamu berikutnya berkaitan dengan hak perempuan. Karena selama 10 tahun pemerintahan Presiden SBY, yang juga menonjol adalah pelanggaran atas hak-hak kaum perempuan. Mulai dari tenaga kerja wanita yang diperkosa di luar negeri, dianiaya, bahkan dihukum mati. Hingga pada perdagangan wanita yang dijadikan pekerja seks. Saya akan segera kembali. Kasus kekerasan seksual cenderung ada viktimisasi terhadap korban. Ada dipermalukan, dipersalahkan. Bahkan pejabat tinggi negara pun bisa bicara bahwa penyebab kekerasan seksual, perkosaan itu karena perempuan pakai rok mini. Di depan kita saat ini sudah ada Mbak Yunianti Cusaifa dari Komnas Perempuan. Nah, Mbak Yunianti, kalau tadi Bung Aris mengevaluasi 10 tahun pemerintahan Presiden SBY dikaitkan dengan perlindungan terhadap anak-anak, kalau dari Komnas Perempuan sendiri adakah catatan pelanggaran apa saja yang menonjol selama 10 tahun belakangan ini? Pertama, bahwa seperti kasus anak, kekerasan seksual sangat menonjol. Catatan Komnas Perempuan, 35 perempuan setiap hari menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia. Yang dimaksud kekerasan seksual itu apa? Kekerasan seksual dari temuan Komnas Perempuan itu ada 15 jenis, Mas. Jadi ada pelecehan seksual, ada perkosaan, ada perbudakan seksual dan lain sebagainya. Tetapi dari 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan Komnas Perempuan itu baru 3 yang dikenali oleh undang-undang. Misalnya perkosaan, dan itu pun perkosaan dengan penetrasi, kemudian juga pelecehan seksual masih disimplifikasi sebagai tindakan tidak menyenangkan, atau kepada anak disimplifikasi dengan pencabulan. Nah, di Mei 98 itu kan banyak isu yang beredar bahwa terjadi pemerkosaan masif terhadap perempuan, ya, terutama dari etnis Tionghoa, begitu katanya. Tapi selama ini kan sulit dibuktikan. Apakah itu oleh Komnas HAM menjadi catatan serius bahwa itu ada? Iya. Catatan TGPF, temuan TGPF waktu itu lebih dari 80 kasus. Tim gabungan pencari fakta. Ada 80 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 52-nya adalah kasus perkosaan. Itu setidaknya mereka yang mau bicara atau melalui kesaksian para dokter. Persoalannya adalah dari data internasional hanya 1/8 kasus korban kekerasan seksual yang mau melaporkan.
Kenapa demikian? Karena kasus kekerasan seksual cenderung ada viktimisasi terhadap korban. Ada dipermalukan, dipersalahkan. Bahkan pejabat tinggi negara pun bisa bicara bahwa penyebab kekerasan seksual, perkosaan itu karena perempuan pakai rok mini. Sehingga karena mereka diviktimisasi, dikorbankan 2 kali inilah yang membuat korban-korban memilih untuk tidak bicara. Baik, menarik, tapi sebelum saya akan lanjutkan, kita ikuti dulu tayangan berikut ini. Oke. Persoalan kekerasan terhadap perempuan seperti tidak ada habisnya. Mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi, kriminalitas, hingga human trafficking masih sering terdengar di telinga kita. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia saat ini masih terus bertambah. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan pada tahun 2013 saja, tercatat telah mencapai 200.005 kasus yang masuk sebagai laporan ke Komnas Perempuan. Dari beragam permasalahan seputar kekerasan terhadap perempuan, salah satu masalah yang masih sering dihadapi Komnas Perempuan adalah minimnya pengetahuan dan kesadaran para korban untuk melaporkan kepada lembaga terkait, seperti aparat penegak hukum, unit pelayanan perempuan dan anak, serta pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. Melalui berbagai permasalahan ini, pemerintah saat ini kembali memiliki PR untuk membenahi Indonesia. Tentu saja keberhasilannya juga berada di tangan rakyat yang sadar hukum, memiliki rasa kemanusiaan tinggi dan aktif, sehingga bersinergi dengan seluruh elemen pemerintahan dan berakhir pada Indonesia yang lebih baik. Masih soal evaluasi 10 tahun pemerintahan Presiden SBY berkaitan dengan pelanggaran hak-hak perempuan, apa yang paling menonjol? Ada catatan lain dari Komnas Perempuan? KDRT itu juga sangat tinggi, setidaknya ada 280.000 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 85% lebih selalu menyasar kepada istri. Kita juga mencatat 10 tahun terakhir ini dari 93.000 kasus kekerasan seksual, 70%-nya pelakunya juga orang-orang dekat. Itu tidak jauh beda dengan persoalan anak. Itu yang. Jadi kalau boleh tahu, apa saja hak-hak perempuan yang terutama yang harus dilindungi? Pertama, hak hidup. Dan ini kita tahu bahwa berapa banyak perempuan laki-laki yang juga punya hak hidup. Hak hidup betul, Iya. tetapi perempuan hak hidupnya menjadi terlanggar karena misalnya deret terbanyak yang menjadi antri dalam hukuman mati menjadi buruh migran atau TKW perempuan. Yang korban karena kekerasan seksual misalnya di transportasi publik yang belum lama ini perempuan. Angka kematian ibu di Indonesia itu sangat tinggi. Itu juga karena melahirkan kita pikir itu soal isu kesehatan, padahal ini pencabutan hak hidup gitu. Dan juga kekerasan domestik karena penganiayaan di balik rumah tangga dan lain sebagainya atas nama perkawinan juga terjadi. Ini hak hidup perempuan banyak terlanggar, di baliknya adalah melalui pola-pola kekerasan. Satu ikon soal pelanggaran HAM berat di Indonesia, seorang tokoh wanita bernama Marsina, seorang buruh pabrik di Porong, Jawa Timur, yang kemudian sampai hari ini itu selalu menjadi persoalan dari tahun ke tahun karena kasusnya tidak tuntas. Dalam perspektif atau sudut pandang Komnas Perempuan, kasus Marsina ini sebaiknya diapakan? Dilupakan saja, ditutup, atau masih tetap harus diperjuangkan walaupun kita tidak tahu sampai di mana persoalan ini akan terus berlanjut? Kita belajar dari masa kolonial. Ketika dia tidak tertuntaskan, memberi inspirasi kenapa ada Aceh, kenapa ada Papua, kenapa itu tidak tuntas, lalu sebelumnya 65, itu tidak tuntas lahirlah PKI, Papua dan sebagainya. Itu tidak tuntas menginspirasi kekerasan massal yang terjadi pada Mei 98. Kenapa pelanggaran HAM masa lalu harus diusut tuntas aspek keadilan, pengadilan dan lain sebagainya. Itu tujuannya supaya tidak ada impunitas. Karena kalau itu impunitas, pelanggar merasa di Indonesia tuh mau ngapain aja bisa kok.
Ada waktunya kemudian dilupakan. Dan yang kedua yang terpenting adalah perlu menjadi pembelajaran bangsa supaya dia tidak berulang lagi. Jadi kasus Marsina ini mau diapakan? Pertama dia pasti kembali harus diusut tuntas soal aspek siapa pelakunya dan lain sebagainya, individu maupun institusinya. Kemudian yang kedua, PBB sekarang itu mendorong yang namanya perlindungan bagi WHRD, Women's Human Rights Defender atau perempuan pembela HAM. Karena para pembela HAM ini punya kerentanan yang luar biasa. Jadi keberadaan Marsinah bagi gerakan perempuan, dia merupakan ikon pentingnya berorganisasi, upaya melakukan demilitarisasi dan juga tadi itu hak untuk bersuara dan berserikat. Jadi kematian satu korban bagi gerakan sosial, bagi gerakan perempuan dan bagi bangsa, untuk terjadinya sebuah perubahan betul, di negeri dia ini, penting untuk menjadi titik balik sebuah perubahan. Kasus yang juga menonjol selama 10 tahun pemerintahan SBY adalah tenaga kerja wanita kita yang diperkosa, dianiaya, atau bahkan dihukum mati di sana. Kemudian orang ribut menganggap bahwa pemerintah kita terlalu lemah untuk memperjuangkan hak-hak pekerja perempuan. Sampai di sini, bagaimana Komnas Perempuan melihat persoalan tenaga kerja wanita kita di luar negeri? Kalau kita lihat kenapa hukuman mati ini terjadi, dia sangat berhubungan dengan kebijakan migrasi. Komnas Perempuan memantau di sejumlah tahanan di perbatasan di luar negeri, termasuk bagaimana di detention dan lain sebagainya. Kita mendapati kenapa orang tersebut sampai dalam risiko hukuman mati. Antara lain, mereka berangkat awalnya adalah menjadi migran atau TKW yang legal. Tetapi kemudian karena dokumen kayak di Malaysia, walaupun sekarang ada MOU untuk harus dipegang oleh buruh migrannya, tetap yang terjadi majikan memegang dokumen. Kemudian ketika ada masalah dia lari. Begitu lari, untuk survival mereka mudah sekali terjebak dalam rantai perdagangan manusia maupun narkoba. Nah, karena di sana ada hukuman mati, maka kemudian mereka terjebak dalam rantai itu. Padahal mereka sebetulnya korban. Komnas Perempuan, saya dengar pernah marah besar karena Dignas Pendidikan di Prabu Muli di Sumatera Selatan itu melakukan tes keperawanan kepada siswi-siswi SMA sederajat. Kemudian saya juga akan tanyakan mengenai perdagangan wanita yang kemudian dijadikan pekerja seks komersial. Tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Yang juga menarik adalah Komnas Perempuan sempat marah ketika di Prabu Muli ada kebijakan bahwa anak-anak sekolah, terutama perempuan, yang di tingkat SMA dan sederajat harus dites keperawanannya. Dalam hal ini hak perempuan apa yang dilanggar? Kita sering membuat kebijakan yang memulai dengan sesuatu yang normatif dan moralis tanpa mendengar suara korban. Komnas Perempuan itu selalu bertaut, selalu menjadi sahabat para korban. Kita mendapati bahwa kekerasan dalam pacaran itu sangat tinggi. Kekerasan seksual yang menimpa pada anak remaja itu banyak sekali. Bedanya, nggak ada bedanya antara KDRT, kekerasan luar rumah tangga, dengan kekerasan dalam pacaran. Bedanya hanya satu punya kertas nikah, satu tidak. Mereka kerap menjadi korban eksploitasi seksual, korban penghamilan, korban penipuan, dan lain sebagainya. Korban trafficking, bisa dibayangkan, sudah menjadi korban. Tiba-tiba, apakah itu bukan berarti Komnas Perempuan membiarkan terjadinya hubungan seks bebas? Itu sering cara berpikirnya begitu ya, bahwa ketika kita berpikir bahwa jangan sampai korban ini terkorbankan sekali lagi, atau 2 kali atau 3 kali lagi. Sudah dia mendapati stigmatisasi dari masyarakat. Hak dasar, hak paling dasar, hak pendidikan seseorang menjadi terhenti hanya gara-gara dia menjadi mungkin didapati tidak perawan, padahal penyebab seseorang tidak perawan itu berbagai ragam. Kita bisa tahu karena dia memang ada jenis manusia yang hymennya sangat kenyal sehingga mungkin tidak selaput darahnya tidak bisa, atau karena sangat tipis mudah sekali lapuk dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sering itu sebagai penanda soal moralitas perempuan. Itu yang membuat Komnas Perempuan bereaksi ya. Betul. Dan menolak. Betul.
Hal lain yang juga menonjol selama ini mengenai hak perempuan adalah soal trafficking, di mana banyak perempuan-perempuan terutama dari daerah di bawah umur yang diperjualbelikan, dan kemudian banyak atau sebagian besar dari mereka yang kemudian berujung di lokalisasi tempat-tempat pelacuran. Sampai di sini apa perhatian dari Komnas Perempuan terhadap mereka yang menjadi korban trafficking ini? Ya, pertama kita belum lama ini saya termasuk juga turut memantau di wilayah pusat-pusat rehabilitasi untuk untuk perempuan untuk pekerja seks, dan itu rentang usia dari usia anak sampai usia nenek-nenek, ya. Nenek-nenek. Betul, saya mendapati 70 tahun termasuk kena razia karena dia dianggap sebagai pekerja seks. Menarik, ketika kita tanya, kenapa bisa seperti itu? Rupanya dia habis ditinggal suaminya dan dia perlu teman saja di wilayah situ. Kemudian dia kena razia, gitu. Nah, dia tidak mau memberitahukan kepada anak. Beberapa orang yang masuk ke pusat rehabilitasi dan dia memberitahu anaknya cenderung mendapat penghukuman dari keluarga terdekat, sehingga anaknya tidak mengakui dan anaknya menstigma dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi ini yang sedang coba dikawal oleh Komnas Perempuan, apakah melalui rehabilitasi atau tempat-tempat yang mungkin kita sebut serupa tahanan itu akan justru membuat kebaikan. Gitu. Yang terjadi seorang ibu karena ditahan dan harus 6 bulan di situ, mereka anaknya akhirnya dia tidak bisa mendapati anaknya lagi karena anaknya terusir dari satu kontrakan karena nggak bisa melanjutkan membayar. Nah, jadi sebetulnya penuntasan persoalan-persoalan ini sering tidak berakar dari tadi itu. Kita minim mendengar suara korban, mendengar persoalan korban, hanya mengedepankan aspek-aspek normatif sehingga tidak menyelesaikan akar persoalan yang sesungguhnya. Bagaimana kemudian negara melindungi mereka yang kemudian dipaksa, ya, atau ditipu? Karena kita lihat yang jadi sekali lagi yang jadi korban selalu perempuan, mereka yang ditangkap, mereka yang diadili. Tapi orang-orang di belakang itu, kalaupun ketangkap, hukumannya ringan atau tidak membuat jerat. Apakah hukuman yang ringan itu juga menjadi penyebab sampai hari ini trafficking terus berjalan? Iya. Gini, untuk isu trafficking dan migrasi itu kan sangat dekat, terutama juga soal pekerja seks itu ya. Undang-undang untuk perlindungan migran yang kita punya saat ini itu minim sekali bisa mengkriminalisasi para pelaku-pelaku. Kecuali sudah terjebak menjadi korban trafficking, baru bisa dijerat dengan undang-undang trafficking. Nah, artinya seorang buruh migran baru terlindungi kalau dia menjadi korban trafficking. Ini kan sangat ironis, mereka sebagai pekerja awalnya gitu. Nah, jadi dan hukumannya juga ringan. Apalagi yang rumit untuk bisa disoal dan dihukum ini, kalau dari temuan kita ketika kita nanya kepada korban trafficking, rata-rata pelaku traffickingnya juga ada orang dekat atau orang yang punya super kuasa, sehingga mereka takut untuk menyoalnya. Gitu. Sehingga kenapa persoalan trafficking ini sulit untuk dihentikan karena impunitas tadi, gitu ya. Jadi ini yang menjadi satu PR besar. Makanya penting selain negara, kita sebagai masyarakat juga membuka mata gitu untuk turut menjadi bagian yang turut memproteksi atau memantau atau menjadi radar supaya pencegahan terhadap trafficking ini bisa dilakukan, bisa kita hentikan. Baik. Kalau tadi Anda sudah mengevaluasi 10 tahun pemerintahan Pak SBY, nah sekarang apa saran yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintahan yang baru, pemerintahan Pak Jokowi? Yang pertama, harus mencabut kebijakan-kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas yang sekarang dalam dokumentasi Komnas Perempuan 360-an lebih. Setidaknya belum lama ini misalnya di Aceh kita lihat ada kanun jinayat. Orang dirajam, potensial dirajam dan lain sebagainya. Nah, ini integrasi konstitusi seperti apa? Artinya suatu kali di wilayah lain memberlakukan hukum yang serupa, artinya bisa sah-sah saja. Nah, ini seperti apa integrasi hukum nasional kita? Itu satu hal. Yang kedua, memberi prioritas kepada soal kekerasan seksual. SBY kemarin membuat dengan rencana aksi nasional untuk pencegahan atau penanganan kekerasan seksual pada anak. Itu sangat baik. Tetapi
kecenderungannya ketika isu perempuan disekepingkan dengan isu anak, isu perempuan menjadi ternomor duakan. Ini perlindungan terhadap perempuan dan pencegahan kekerasan seksual pada pada perempuan seperti apa? Jokowi punya PR yang sangat penting soal ini. Makanya Komnas Perempuan beserta mitra-mitra dan kita semua itu penting untuk mengawal adanya undang-undang anti kekerasan seksual. Kenapa kekerasan seksual sangat penting untuk dicegah, dihentikan, dan perlu ada perlindungan? Karena kalau dia tidak dituntaskan, dia dalam catatan di ASEAN misalnya, seorang korban kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan seksual itu menurun produktivitasnya hingga 35%. Imunitas perempuan atau daya tahan tubuhnya menurun. Kenapa? Korban kekerasan dan lain sebagainya cenderung kena kanker, kena segala macam. Dia menjadi rantai. Jadi dia sesuatu yang harus dihentikan. Dan penghancuran hidup karena kekerasan seksual juga luar biasa. Nah, PR yang lain bagi Jokowi adalah memastikan perlindungan bagi sektor-sektor rentan atau menghormatinya sebagai pekerjaan yang layak. PRT. Menurut saya kita punya PR untuk membuat perlindungan bagi para PRT, pekerja migran tentunya, dan sektor-sektor rentan yang lain. Terima kasih Mbak Rinyanti. Sekali lagi terima kasih sudah mau datang ke acara ini. Sama-sama, Mas Andi. Berikutnya Suciwati, istri almarhum Munir, akan membacakan surat pribadinya untuk Presiden yang baru, Pak Jokowi. Apa isinya? Ikuti terus Kick Andy. Masihkah Anda ingat 10 tahun lalu seorang pejuang hak asasi manusia yang selalu berdiri di depan untuk membela orang tertindas tetapi lantas dibunuh? Orang yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk bangsa ini menjadi lebih baik, dia diracun. Surat kepada Presiden Republik Indonesia. Bapak Presiden Joko Widodo, selamat atas terpilihnya Anda menjadi Presiden pilihan rakyat Indonesia. Pasti Anda ingat sebelum menjadi presiden, Anda mempunyai visi misi tentang penegakan hak asasi manusia. Masihkah Anda ingat 10 tahun lalu seorang pejuang hak asasi manusia yang selalu berdiri di depan untuk membela orang tertindas tetapi lantas dibunuh? Orang yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk bangsa ini menjadi lebih baik, dia diracun. Dan dalang pembunuhnya sampai sekarang masih bebas. Pejuang hak asasi manusia itu bernama Munir. Dia adalah suami saya. Tentunya tidak asing bagi Anda, Bapak Presiden. Bapak adalah penerima warisan janji dari Presiden terdahulu Susilo Bambang Yudhoyono yang mengingkari janjinya untuk menuntaskan kasus Munir. Saya berharap Anda menjadi presiden yang berani bertindak menuntut pelanggar hak asasi manusia ke pengadilan. Keadilan yang tidak terpisahkan dengan keadilan para keluarga korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Bekerja untuk rakyat dalam ruang nyata, bukan dalam ruang pencitraan. Semoga itu menjadi andalan Bapak. Semoga Bapak terus mengingat bahwa Anda menjadi orang nomor 1 di negeri ini karena rakyat, bukan karena partai. Salam dari saya, orang biasa, seorang perempuan, seorang ibu, dan seorang istri yang dipisahkan dari suaminya dengan cara yang keji, yaitu mengijak peri kemanusiaan bangsa kita, Republik Indonesia. Jakarta, Oktober 2014, Suciwati. Terima kasih. Bung Haris. Baru saja kita mendengarkan curahan hati dari Mbak Suciwati ya, istri almarhum Munir. Dalam catatan Kontras, selama masa pemerintahan
Pak SBY, apakah perlindungan terhadap hak asasi manusia ini semakin baik atau sebaliknya? Tidak, kondisi hak asasi manusia di Indonesia di zaman SBY itu tidak membaik, atau dalam banyak hal justru dia memburuk. Ukuran yang Anda pakai apa? Ada beberapa kategori besar yang saya akan bisa saya jelaskan. Pertama, soal aspek keadilan. Dia menyia-nyiakan kepercayaan itu. Dia tidak melakukan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Di Indonesia ini pelanggaran HAM, kalau dalam bahasa saya, juara 1 di dunia. Ini kita harus bangga atau sedih? Sedih. Juara 1 kadang-kadang hebat, tapi ini pelanggaran HAM, sedih. Jadi sempat senyum tapi nangis lagi. Kalau saya jadi Pak SBY, kenapa harus saya? Karena Anda presiden. Kenapa nggak presiden-presiden sebelumnya yang Anda gugat, Anda tuntut? Kenapa harus saya? Seakan-akan semua persoalan kesalahan saya. Hak asasi manusia salah satu prinsipnya adalah namanya state obligation, kewajiban negara. Jadi negara yang memang harus mencegah, kalau dia terjadi maka dia harus menghukum atau menyelesaikan. Dia selalu bilang, saya tidak mau intervensi proses hukum. Kalau proses hukumnya jalan, jangan diintervensi. Kondisinya di Indonesia tidak jalan. Justru dia sebagai kepala negara harus mendorong konstitusi itu diberlakukan sampai tingkatan yang paling rendah sekali. Baik, sampai di situ dulu. Karena kita lihat dulu liputan berikut ini, nanti akan kita lanjutkan. Siap. Jangan pilih partai-partai yang melindungi pembunuh Munir, yang melindungi orang-orang yang membakar mahasiswa tahun 98. Kasus hak asasi manusia masih menjadi sisi gelap bangsa Indonesia yang entah kapan dapat diselesaikan. Di Indonesia hak asasi diakui, tapi tidak dilindungi. Ingatkah Anda dengan wajah-wajah mereka? Mereka adalah yang nyawanya dianggap murah oleh penguasa dan hingga kini tak tahu rimbanya. Harapan pernah datang pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kala itu Presiden berjanji akan memprioritaskan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Janji-janji yang muncul pada masa kampanye ternyata nyaris tidak ada penegakan hukum yang berarti. Selama 2 periode pemerintahan, tidak ada reformasi peradilan, pelaku pelanggaran melenggang bebas, bahkan kebijakan yang dibuat tidak berpihak pada HAM. Lalu, sampai kapan mereka akan dilupakan? Ya, tadi di video yang baru diputar, Anda mengatakan bahwa Pak SBY ingkar janji lah, atau tidak mampu memenuhi janjinya. Pertanyaannya, tidak mampu atau tidak mau menurut Kontras? Mungkin dua-duanya ya. Jadi begini, SBY secara langsung dia pernah berjanji untuk menyelesaikan kasus Munir. Di masa-masa awal pemerintahannya dia membuat tim pencari fakta. Sebenarnya temuannya sudah sangat baik, tetapi itu tidak dituntaskan. Akibatnya kasusnya tidak selesai. Gitu. Jadi di masa dia juga. Lalu SBY pernah bertemu dengan perwakilan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di masa lalu. Maret 2008. Ketemu dengan mereka, memberikan beberapa pernyataan seperti janji untuk menyelesaikan satu proses hukum. Yang kedua beberapa bukan bantuan tapi seperti kayak fasilitas pembangunan desa kayak korban Talang Sari Lampung itu, mereka dijanjikan listriknya sampai hari ini itu masih minim, bahkan tidak masuk. Kondisi desanya berbeda dengan desa-desa yang di sekitarnya. Baik, selain kasus Munir yang sampai detik ini belum tuntas, ada juga tadi disebutkan kasus Semanggi 1, 2, penembakan mahasiswa Trisakti.
kalau sampai di dalam berbagai kasus yang tadi juga Anda sebutkan, pemerintah terutama dalam 10 tahun masa pemerintahan Pak SBY tidak mampu menuntaskan, sebenarnya apakah memang persoalannya begitu rumit, begitu sulit sehingga pemerintah pun tak mampu untuk menuntaskan masalah ini? Kalau melihat perkembangan hak asasi manusia di dunia, di negara-negara lain, sepertinya kalau punya kemauan, keberanian, insya Allah semua jadi mudah. Jadi tidak ada kemauan dan tidak ada keberanian menurut Tidak Anda? ada kemauan dan tidak ada keberanian. Tapi ini kan omongan Anda dan teman-teman. Sementara dunia... Tapi Anda setuju nggak? Dalam catatan Kontras, Anda dan teman-teman, hal apa yang membuat Kontras merasa geram, merasa frustrasi terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia secara umum? Kita sering dapat kasus-kasus satu yang tingkat kebiadabannya luar biasa gitu. Yang kedua, kami ini ada ibu-ibu korban, bapak-bapak korban, keluarga korban, orang tua dan lain-lain. Yang saya mesti bilang, mereka mendedikasikan hidupnya untuk mencari keadilan yang mungkin itu buahnya bukan buat mereka, tapi buat teman-teman kita yang muda-muda nanti. Masih banyak kasus pelanggaran HAM yang belum terungkap sampai detik ini. Apa saja itu? Ikuti terus Kick Andy. Tapi dia sebagai kepala negara dan dia sebagai kepala pemerintahan, dia harus memastikan bahwa institusi hukum bekerja, bahwa hukum yang ada di Indonesia, konstitusi yang menjadi dasar dari hukum itu dijadikan rujukan dan dipakai untuk melakukan penegakan. Ya, menarik tadi karena Anda juga sudah menyebutkan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang juga menonjol adalah kebebasan beribadah ya. Iya. Ketika orang beribadah kemudian ada juga yang melarang atau bahkan merusak, menyerbu. Banyak kasus itu yang sudah muncul di permukaan. Nah, ada beberapa kasus lain yang saya jadikan catatan yang belum tuntas sampai sekarang. Antara lain pembunuhan aktivis buruh Marsina tadi, pembantaian Santa Cruz ya di Dili tahun 1991, peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984, ada juga peristiwa penyerbuan kantor PDI Perjuangan 27 Juli tahun 96 yang disebut kadang-kadang dengan kuda tuli, kerusuhan 27 Juli. Peristiwa Bulukumba di mana warga ditembaki soal tanah perkebunan tahun 2011, ada peristiwa Abe Pura di Papua tahun 2003, juga kasus-kasus lain di Papua yang juga diungkapkan tadi. Peristiwa kerusuhan di Dili Timor pasca jajak pendapat tahun 1999 sebelum tim-tim lepas dari Indonesia. Kemudian ada peristiwa DOM, daerah operasi militer di Aceh tahun 76 sampai 89, ada peristiwa penembakan misterius ya atau Petrus di zaman Orde Baru tahun 1982 sampai 1985, juga belum tuntas sampai sekarang, dan bahkan sampai kasus PKI tahun 1965 sampai sekarang masih jadi persoalan. Nah, kalau dilihat begitu banyaknya PR yang tadi Anda sampaikan juga ke Pak Jokowi, tapi usul dari Kontras sebenarnya bagaimana penyelesaian kasus-kasus semacam ini? Sebenarnya masih banyak lagi kasusnya. Masih banyak. Masih banyak lagi, ada kasus Nipah, Kedung Ombo, dan lain-lain. Penyelesaiannya satu, penegakan hukum. Negara ini negara hukum. Siapa yang harus memulai? Jokowi sebagai presiden. Jadi pemerintahan baru. Jadi bukan Jokowi sebagai penegak hukum, bukan. Tapi dia sebagai kepala negara dan dia sebagai kepala pemerintahan, dia harus memastikan bahwa institusi hukum bekerja, bahwa hukum yang ada di Indonesia, konstitusi yang menjadi dasar dari hukum itu dijadikan rujukan dan dipakai untuk melakukan penegakan hukum. Sesimpel itu. Jadi itu kita harapkan tentu pemerintahan Presiden Jokowi ini dalam kurun waktu yang relatif singkat, kalau terpilih satu kali saja, tapi kalau terpilih 2 kali apalagi ya, Iya. mampu menyelesaikan masalah-masalah yang selalu menjadi ganjalan
Betul. ya dalam pertumbuhan dan perkembangan bangsa ini. Paling tidak dia bisa memulai sehingga nanti kalaupun dia 5 tahun saja gitu, karena banyak orang nggak senang barangkali, tapi dia bisa memberikan satu batu pijakan yang akan diteruskan. Jadi ini tradisi hukum buat masyarakat. Baik. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin bertanya ke Mbak Suci ya. Tadi di dalam surat Anda kembali menyinggung soal ingkar janjinya Pak SBY. Nah, saya mau tahu, ini kan dari awal Pak SBY dipilih, kemudian sampai sekarang tidak menjabat, apa yang Anda harapkan kan seakan-akan hilang begitu saja? Ketika pertama kali bertemu dengan saya di Istana Presiden, dia memberikan janji akan menuntaskan kasusnya. Dan kemudian janji itu coba dibuat oleh dia untuk direalisasi dengan membentuk tim pencari fakta. 2 kali diperpanjang dan mengeluarkan rekomendasi bahwa keterlibatan Badan Intelijen Negara atas pembunuhan Munir. Dan ketika mengetahui beberapa orang yang penting di situ disebut, tapi ternyata tidak ditindaklanjuti. Dan ketika kami menanyakan dan mendorong untuk proses keadilan itu dilanjutkan, itu kemudian dengan tadi seperti Haris yang bilang bahwa ini sudah bukan wilayah dia, bahwa itu sudah diberikan kepada para penegak hukum. Jadi saya melihatnya di sini bahwa ada ruang di mana dia harus menindaklanjuti, kemudian tiba-tiba dia lepas tangan. Dengan pemerintahan baru, Presiden Joko Widodo, apakah Anda punya harapan kasus Munir ini bisa tuntas? Setidaknya dari statement dia ya, kalau kita melihat bahwa di mana dia punya visi misi penegakan HAM, tentunya di situ juga soal-soal kasus pelanggaran HAM yang lalu pasti akan diselesaikan kalau memang dia konsisten. Baik, mudah-mudahan Pak Jokowi mendengar ya. Pada kesempatan ini juga ada Ibu Sumarsi ya, Ibunda Wawan, mahasiswa yang tewas tertembak pada peristiwa pergolakan waktu itu ya. Nah, Ibu Sumarsi, Anda juga bukan pertama kali hadir di acara ini. Beberapa kali sudah, dan Anda juga mengungkapkan betapa harapan kasus penembakan Ananda Anda dan juga Ananda dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini sekarang ini bisa tuntas. Saya dulu ingat bahwa Pak SBY juga pernah berjanji pada Anda akan menuntaskan kasus ini. Persisnya seperti apa ya? Jadi pada tanggal 26 Maret tahun 2008 kami keluarga korban diterima oleh Presiden SBY. Dan ketika Bapak Presiden SBY menjawab pertanyaan kami keluarga korban, beliau mengatakan bahwa hukum harus ditegakkan. Kasus Trisakti Semanggi I dan Semanggi II diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc. Yang kesalahannya besar hukumannya berat, yang kesalahannya ringan hukumannya ringan, yang tidak bersalah tidak akan dihukum. Itu diucapkan langsung di hadapan Anda? Ya. Pak SBY sekarang bukan presiden lagi. Apakah perjuangan ini antara lain aksi diam di depan istana dan berkirim surat akan tetap Anda dan teman-teman lakukan untuk Presiden Joko Widodo yang baru? Ya, kami akan tetap melakukan aksi diam kamisan di depan Istana Presiden. Kami akan melawan impunitas dan aksi kamisan selama Presiden Pak Joko Widodo ini aksi Kamis yang ke-337. Terima kasih, Gus Masuk. Nah, Bung Haris, terakhir, dengan semua apa yang sudah kita bicarakan tadi, ke depan, menurut Anda apa saja yang harus menjadi perhatian serius kita semua, terutama pemerintah, agar kasus-kasus pelanggaran HAM, terutama HAM berat, tidak terjadi lagi di negeri ini? Menurut saya yang paling penting, jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Ketika saya bilang jangan pernah takut, bukan saya mau menyarankan orang untuk demonstrasi, tidak. Ada banyak cara buat setiap warga negara
ataupun setiap manusia yang ada di Indonesia untuk melawan kesewenang-wenangan itu. Jadi kalau Anda tahu satu hal kecil Anda catat di secari kertas yang mungkin nggak penting, bikinlah kertas itu menjadi penting karena dia mencatat peristiwa pelanggaran HAM. Tulis di situ. Baik, terima kasih Bung Haris ya. Sama-sama. Dan sebagaimana biasa di akhir acara ini saya akan membagikan satu buku yang ada konteks dengan topik kali ini. Judulnya Stand Strong, pengalaman hidup seorang Nick Vujicic yang harus mengalami penindasan karena fisiknya yang tidak sempurna. Tetapi dia bilang, kamu bisa menghadapi segala bentuk penindasan. Dan ini saya akan bagikan untuk Anda semua. Bagi Anda di rumah, sekali lagi Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui undian di website kickandy.com. Sekali lagi, dalam menghadapi penindasan, kita harus berani dan kita harus kuat untuk melawan. Benarkah merdeka bukan berarti bebas? Benarkah bebas tak mengenal batas? Jerit sesak menimbun suara, mengancung tajam, tak ada yang mampu menjawab. Hak asasi manusia, perancuan penguasa. Hak asasi manusia,